Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo. Kali ini kita membahas tentang pelajaran PKN kelas 5 SD. Judulnya adalah Mengambil Keputusan Bersama. Siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan. Keputusan itu apa? Keputusan itu adalah sikap atau tindakan yang ditentukan. Sikap atau tindakan yang ditentukan itu diambil setelah melalui pertimbangan. Nah, itu namanya keputusan. Jadi keputusan adalah sikap atau tindakan yang ditentukan atau yang diambil. Nah, keputusan itu diambil setelah melalui pertimbangan. Keputusan ada macam-macam, ada keputusan pribadi, keputusan bersama, dan lain-lain. Nah, ini keputusan pribadi. Keputusan pribadi itu contohnya menentukan pilihan baju. Nah, itu nggak pakai musyawarah ya. Menentukan memilih lauk makanan. Ada makanan banyak di meja, kita milih apa? Tidak perlu musyawarah, langsung pilih sendiri. Menentukan membeli mainan atau menabung. Nah, punya duit, mau nabung atau beli mainan itu keputusan pribadi. Menentukan mau bermain atau mau istirahat. Nah, misalnya udah bel, pas bel keluar, nah mau makan dulu, apa mau bermain atau mau istirahat, terserah. Ya, itu namanya keputusan pribadi. Keputusan bersama, misalnya keluarga. Itu misalnya menentukan pilihan tujuan rekreasi. Nah, itu kita harus bermusyawarah dulu, pengennya kemana. Menentukan warna cat tembok rumah. Nah, itu sebaiknya bermusyawarah. Pengennya hijau, apa hitam, apa kuning, itu harus bermusyawarah. Menentukan warna mobil baru, misalnya mau beli mobil, nah, tentu saja bapaknya kalau mau beli mobil, bilang dulu sama ibu, terus ibunya mungkin juga nanya anaknya, enaknya mobilnya warna apa ya, gitu. Itu namanya bermusyawarah. Kalau keputusan bersama itu harus bermusyawarah. Terus memilih menu makanan bersama di hari Minggu. Nah, enaknya makan apa ya hari Minggu ya, itu juga bermusyawarah ya. Keputusan bersama ini yang di masyarakat. Nah, ini misalnya pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, rencana pembangunan selokan, rencana pembangunan pos ronda, rencana pembangunan tempat ibadah di lingkungan situ. Nah, itu keputusannya namanya keputusan bersama. Diambil melalui musyawarah ya. Ada juga keputusan bersama tingkat negara atau tingkat nasional. Misalnya menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara, menentukan perubahan undang-undang, menentukan harga BBM. Nah, ini harus bermusyawarah tingkat nasional, tingkat pusat. Yang bermusyawarah yaitu para anggota DPR dan pemerintah. Ya. Nah, yang bermusyawarah adalah para wakil rakyat, namanya anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bersama pemerintah. Ya. Keputusan pribadi dapat diambil tanpa melalui musyawarah. Risikonya ditanggung sendiri. Misalnya mau milih baju warna merah, ya udah nggak usah musyawarah. Ya. Tapi boleh juga minta pertimbangan. Kalau minta pertimbangan namanya bukan musyawarah. Keputusannya tetap diambil oleh yang pengen beli baju. Ya. Keputusan yang diambil oleh pribadi, diri sendiri, resikonya ditanggung sendiri. Kalau bajunya tiba-tiba nggak suka, ya udah, salah sendiri. Tidak bisa dibantu yang lain. Ya. Nah, kalau keputusan bersama harus diambil melalui musyawarah. Musyawarah dulu, bertemu dulu, berkumpul. Lalu kemudian mengumpulkan pendapat. Ini enaknya bagaimana? Nah, kalau udah pendapatnya terkumpul, diambil keputusan bersama. Nah, namanya mufakat. Mufakat adalah keputusan bersama yang disepakati. Itu namanya mufakat. Kalau semuanya udah sepakat, terus diputuskan, namanya musyawarah mencapai mufakat. Jadi tujuan musyawarah adalah mencapai mufakat. Nah, kalau ada musyawarah, itu ada yang perlu diperhatikan dalam musyawarah. Satu, yaitu harus mengutamakan kepentingan umum. Semua peserta musyawarah mempunyai hak yang sama. Semua peserta bebas mengemukakan pendapat.
Tidak boleh memaksakan kehendak. Ini kalau lagi rapat, lagi musyawarah, itu peraturannya. Bersikap lapang dada, nggak boleh marah kalau pendapatnya beda sama yang lain. Dilandasi semangat kekeluargaan. Jadi kalau musyawarah itu harus semangatnya semangat kekeluargaan. Bukan semangat teriak-teriak ya. Kekeluargaan, nyantai ya. Semangat kekeluargaan. Terus kalau keputusan diambil harus melaksanakan hasil musyawarah. Kalau musyawarahnya udah ketemu, keputusannya udah disepakati harus dilaksanakan. Terus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak boleh bermusyawarah merencanakan hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan perintah atau larangan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau ingin bermusyawarah dalam jumlah yang banyak, itu ada tata caranya. Yang pertama, peserta harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi musyawarah harus ditentukan jam berapa gitu. Ya. Musyawarah dimulai setelah jumlah peserta memenuhi quorum 2/3 peserta terdaftar. Jadi misalnya yang mau bermusyawarah itu 50 orang. Baru datang 10 orang, tidak boleh dimulai. Paling enggak udah datang lebih dari 30 orang baru dimulai. Itu namanya quorum. Quorum adalah 2/3 dari jumlah peserta yang terdaftar, yang ingin ikut rapat berapa orang. Nah, kalau udah datang 2/3, yang lain terlambat, itu udah boleh dimulai rapatnya. Kemudian dalam rapat musyawarah, itu ada ketua, harus ada ketua yang mimpin ya. Terus ada sekretaris yang mencatat ya, sekretaris itu yang mencatat. Dan ada peserta. Kalau nggak ada peserta musyawarah, namanya bukan musyawarah, namanya cuma berunding beberapa orang. Musyawarah itu ada ketua, ada sekretaris, ada peserta. Itu kalau musyawarah dalam suasana yang resmi, jumlah banyak ya. Kalau musyawarah keluarga ya ketuanya bapak. Sekretarisnya ibu, seharusnya dicatat, tapi karena keputusannya cuma sederhana, jadi nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau musyawarah yang besar, itu harus ada sekretaris yang menulis. Apabila tidak dapat mencapai mufakat, keputusan diambil secara voting. Jadi kalau nggak ada kesepakatan, terus diambil suara terbanyak. Dah ini gimana? Siapa yang milih rekreasi ke Taman Mini, tunjuk jari? 30 orang. Siapa yang memilih ke Dufan? 10 orang. Berarti keputusannya hasil voting adalah ke Taman Mini. Itu contohnya seperti itu. Ya, demikian pembahasan tentang pengambilan keputusan. Pelajaran PKN kelas 5. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan tulis komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.